Bidadari chapter 76. Royko, makan Royko. Ibu, aku kan tadi cuman bercanda. Maaf deh bu, bujuk Aida mengaku salah. Inilah awal dirinya tidak lagi memikirkan uang dan uang. Tapi saat kejadian ini, adik-adiknya memang tidak melihat. Maklum saja, Ingrid dan Aida tadi ada di belakang rumah, dan mereka pikir tidak ada yang mendengar obrolan itu, tapi Ratna sudah datang dan memprotesnya. Sini kelapanya, sudah selesai belum nih parutnya? Tanya Ratna. Dan lagi, ibu gak mau kamu jadi pengacara cuma pengen dapat uang banyak. Pekerjaan semulia apapun, kalau tujuannya hanya uang, maka saat kamu mengerjakan pekerjaan itu, kamu gak akan pernah dapat berkahnya, karena semua amalan itu tergantung gimana niatnya. Dan sepertinya memang Ratna masih agak kesal dengan prinsip putrinya soal uang kala itu. Ingat, dulu ibu senang sekali kamu mau jadi pengacara karena kamu mau membantu banyak orang. Kamu ingin menegakkan keadilan dan tidak mau menjadi pengacara yang gampang dibayar agar membela yang salah. Waktu itu, kamu gak kepikiran buat dapat banyak uang, buat ngebisnisin profesi kamu. Bak ibu-ibu yang sedang mengemeli anaknya, Ratna mengoceh. Kalau sudah seperti itu, kamu bisa kehilangan esensi dari kerjaanmu. Berkahnya juga hilang, Aida. Dan untukmu Ingrid juga sama. Kamu tidak boleh bekerja hanya memikirkan uang dan lupa kalau semua ini ada tanggung jawabnya nanti sama Tuhan. Masalahnya, Ratna begitu khawatir. Kalau anaknya sampai salah pemikiran, ujung-ujungnya mereka akan terus salah. Dia tidak mau membiarkan yang seperti ini. Wah, ibu nih ngupingnya udah banyak ternyata. Tapi kan itu semua hanya obrolan iseng ibu, dan aku nggak serius kok. Protes Aida lagi sambil mengerucutkan bibirnya dan memberikan satu mangkuk kelapa lagi yang sudah diparutnya. Ingrid dan Aida memang disuruh parut kelapa. Mereka melakukannya di belakang rumah karena beralasan kalau di dapur panas. Sedangkan di belakang itu ada semilir angin dan mereka juga bisa mengobrol apapun tanpa ada yang mendengar sambil melihat pemandangan langit biru. Itu memang kesukaan mereka berdua, memandang langit tanpa batas, seakan-akan mereka bisa terbang di sana sambil menceritakan mimpi-mimpi mereka. Ibu tadi tidak sengaja dengar, tapi yang kamu bilang itu, tetap aja semuanya itu harus dipertanggungjawabkan, karena malaikat dengar, dan itu semuanya dicatat di hadapan Tuhan. Harusnya kamu mulai tanamkan dalam dirimu. Kalau kamu bekerja, kamu belajar sekarang. Kamu membantu untuk membersihkan rumah dan melakukan kewajibanmu apapun, itu bukan untuk cari uang. Cari ilmu, cari manfaat ilmu, cari keberkahan ilmu, supaya bisa membantumu hidupmu di dunia ini dan membawa bekal buat di akhirat nanti. Cicit Ratna lagi sambil matanya menatap Ingrid dan Aida bergantian. Ingat janji Allah, barang siapa yang mengejar dunia, maka dia akan mendapatkan dunianya saja. Dan barang siapa yang melakukan sesuatu ikhlas karena Allah, lalu dia mengejar akhiratnya, maka saat itu dunia akan mengikutinya. Kenapa begitu, Bule? Tanya Ingrid asal nyeletuk. Ya karena memang sudah sifatnya dunia begitu. Semakin dikejar, maka dia akan semakin berlari kencang. Tapi saat kita sudah tak lagi mau mengejarnya, dan kita kembali pada pemilik dunia, maka dunia pun juga akan datang pada pemiliknya. Dia mengikuti kita, dan kita bisa mendapatkan dunia itu. Flashback up. Ya ampun, aku jadi kangen masa-masa lalu. Aida menghapus titik bening dengan punggung tangannya ketika dia bicara begini mengingat semua kenangan itu. Ibu tenang aja, aku gak akan jadi lawyer cuman gara-gara pengen dapat uang. Sekarang bukan uang lagi impianku. Aida yang sudah sadar kesalahannya dulu dan kini, tangannya pun bergerak menghapus kembali air mata yang sudah membuat matanya cukup bengkak. Karena rindu pada ayahnya dan pada keluarganya, sesuatu yang memang sedikit menyiksa ketika seseorang berada jauh dari keluarganya, apalagi berada di lingkungan yang memang belum bisa diterima olehnya dan belum bisa menerimanya. Rasa rindu itu pun jadi semakin menyesakan relung jiwanya. Aku akan buat ibu bangga dan akan menjadi anak yang terbaik sesuai dengan keinginan ibu, bisik hati Aida lagi sambil menutup berkas foldernya. Ratna, ibunya memang tidak pernah menyuruh anak-anaknya bekerja demi uang.
Ya, memang manusia membutuhkan uang untuk hidup. Kata orang, uang bukan sesuatu yang menentukan kebahagiaan. Tapi bukankah dengan uang, seseorang bisa mengajak keluarganya jalan-jalan? Bisa membuat anggota keluarganya tersenyum karena semua impiannya terwujud. Dia bisa membiayai pendidikan dan bisa mewujudkan sedikit hasrat terpendam dalam dirinya. Dengan uang, seseorang bisa membuat dirinya merasa tenang, tak memikirkan kekurangan dan merasa cukup juga. Tapi bagi Ratna, pantang mengajari anaknya untuk mencari pekerjaan demi uang. Itu bukanlah tujuan akhir mereka, dan itu yang selalu diterapkannya pada putra-putrinya yang kini semakin dalam tertanam dalam diri Aida. Konsep hidup yang sudah diterapkan dan sudah digaungkan oleh kedua orang tuanya sejak dirinya kecil. Selamat untuk Ingrid, aku turut senang mendengarnya, karena dia sudah melakukan apa yang gak bisa aku dapatkan. Semoga saja adik-adikku juga bisa kuliah semua sama seperti Ingrid. Senang hati Aida, bukan pura-pura. Sudahlah, tak perlu pikirkan itu. Aku tidak perlu bersedih hati karena melihat kebahagiaan orang lain yang mendapatkan impiannya. Mungkin segala sesuatu itu terlihat baik, tapi mungkin Tuhan punya rencana lain untuk yang terbaik. Yakin Aida dengan semua pemikirannya ini, karena itulah setelah merepekkan buku-buku, dia pun membuka pintu, tapi belum keluar masih mencoba mencuri dengar. Mereka sepertinya sudah tidak ada di lantai bawah. Aku bisa membersihkan nether space, pikir Aida yang semakin yakin karena langit sudah menjadi gelap. Ini sudah jam 7 malam. Dia memang sengaja menunggu sampai di waktu dirinya benar-benar yakin saat membuka pintu tidak ada Brigita ataupun Reiko. Udah, beberes dulu lah. Saat itu, Aida tak menunda waktunya lagi. Setiap hari memang ini adalah bagian kerjaannya. Dan dia pun langsung menuju ke arah nature space seperti yang dia rencanakan, mau menyelesaikan pekerjaannya. Meskipun lelah, Aida tak berhenti hingga cangkir bekas teh sama gelas air putihnya juga sudah selesai aku cuci. Nature space sudah bersih, syukurlah. Aida merasa lega, walaupun dirinya lelah dan kecapean. Suasana di apartemen itu juga sudah sepi. Jam 9, Aida akhirnya bisa masuk ke kamarnya kembali. Aku juga harus cuci-cuci dulu. Dia teringat dengan sesuatu yang sekarang membuatnya tidak bisa sholat dan tak nyaman karena sudah penuh cairan. Karena itulah, Aida cepat-cepat ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Selamat malam Aida, bismillah. Jam 10 dirinya pun bisa terlelap. Aida sudah tak ingat apa-apa lagi, karena sudah saking capeknya dan tak sama sekali dia memikirkan dua orang yang berada di atas sana. Dirinya sendiri sudah kecapean dengan semua kegiatannya. Jadi untuk apa lagi Aida berpikir banyak tentang orang itu. Alhamdulillah aku gak kesiangan. Ya, memang jam masih menunjukkan pukul 3 pagi. Dan Aida juga, tapi jam segitu dia tetap masih punya kesibukan. Bisa berdoa, bisa baca buku, bisa lakuin apapun yang pasti aku gak boleh gak bangun. Selelah apapun aku harus bangun, karena kalau aku gak bangun nantinya aku susah lagi untuk mengatur kebiasaanku. Aida paham sesuatu kalau dirinya memang tidak boleh malas-malasan. Ini yang membuat dirinya memilih untuk beraktivitas di kamarnya. Meski itu hanya berzikir dan berdoa untuk keluarganya juga, untuk ayah dan kakaknya yang sudah tidak lagi bersama dengan mereka di dunia. Malam-malam begini, biasanya dia memang menggunakan waktunya untuk merenung dan mendekatkan dirinya kepada Tuhannya. Tak pernah Aida meloloskan harinya tanpa melakukan ini. Hingga sudah adzan subuh, Aida pun menaruh tasbihnya. Sekarang waktunya aku ngurusin dapur. Dia harus menyiapkan sarapan, bukan? Karena itulah, dengan langkah malasnya, Aida pun keluar kamar seperti biasa menuju ke bagian di mana dia menyimpan semua bahan-bahan makanan yang harus fresh. Menu hari ini tidak terlalu sulit, sup krim ayam brokoli. Aida senyum-senyum geli sendiri dia melihat apa yang ada di hadapannya itu. Royko sup krim ayam. Royko makan Royko, pikir dalam hati Aida. Karena memang ini lucu untuknya, apalagi ketika dia memikirkan tentang Royko makan Royko. Bayangan yang muncul di dalam wataknya adalah seorang pria yang tentu saja selalu membuat dirinya hampir kehabisan kesabaran, yang sedang makan sesuatu di hadapannya. Royko. Bahkan sambil membersihkan brokoli yang sudah dipotong-potong olehnya itu, Aida terus aja kepikiran.
Dia menyiapkan semua kebutuhan memasak hari ini sambil senyum-senyum gara-gara satu saset Royco sup krim ayam. Ya ampun, aku sampai tidak bisa konsentrasi. Ayolah Aida, cek lagi semua bahan-bahannya. Dirinya pun mulai mengabsen. Brokolinya sudah diblansir, kulit pangsitnya juga sudah digoreng dan dipotong memanjang. Keju cheddarnya juga sudah diparut dan semuanya siap, tinggal dicampur. Menu masakan hari ini memang Aida menggunakan bumbu instan Royco. Tak terlalu sehat meski dia menggunakan brokoli. Ya, bagaimanapun ini termasuk fast food juga sih. Tak apalah, lagi pula aku juga sudah siapkan jus brokolinya. Aida memang sengaja membuat jus sayuran untuk detox. Semuanya sudah disiapkan olehnya. Bahkan saat ini, sup yang mengepul hangat itu pun juga sudah dipindahkannya ke meja tempat yang biasa melakukan preparation dengan perasaan puas. Satu sisi terbaik di tempat ini adalah aku bisa mencoba berbagai macam masakan yang aku ingin masak yang tidak bisa aku lakukan di kampung. Baguslah dia tidak turun, karena dia selalu menggangguku kalau turun cepat. Pikir Aida yang merasa lega, karena selama proses pembuatan, Reiko memang tidak ada di hadapannya. Tinggal aku pindahkan ke nampan, dan kalau dia tidak muncul, maka baguslah nanti aku akan memberikan memo supaya dia menghangatkan dulu di microwave, sebelum dia membawa pada kekasih zinanya. Aida yang kini memberikan badan untuk mengambil nampan, namun saat dirinya sudah kembali menghadap ke meja, "Selamat pagi, Pak." Dirinya juga sebetulnya kaget sih melihat seseorang itu sudah ada di sana. Tapi dia berusaha untuk bersikap biasa, dan Aida masih berjalan mendekat pada mangkuknya. Kenapa wajahnya tegang gitu ya? Dia juga tidak seperti biasanya menyapa sapaan salamku, atau karena memang biasanya dia yang lebih dulu menyapa selamat pagi, bukan aku. Tapi memang ada sesuatu yang membuat Aida sebenarnya bertanya-tanya. Hanya saja dia menahan dirinya sambil tangannya menunjuk mangkuk panas itu. "Itu sarapannya, Pak. Bisa dibawa sekarang. Ini nampaknya saya sudah siapin." Aida yang masih berada di dekat mangkuk itu ingin menaruh mangkuk dan juga gelas jusnya ke nampan. Tapi sebelum dia melakukannya, tangan kekar itu dengan cepat bergerak di meja itu, menyapu semuanya sebelum sempat Aida memindahkannya ke nampan. Hingga